Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Setiadewi, presensi 6, kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat mengenai mutasi. Mutasi adalah peristiwa berubahnya informasi yang terkandung dalam DNA. Perubahan informasi ini dapat terjadi dalam skala kecil pada beberapa basa nukleotida atau pada skala kromosom yang melibatkan jutaan basa nukleotida. Mutasi dapat menyebabkan berbagai perubahan baik maupun buruk dan menghasilkan berbagai variasi genetik. Mutasi dapat dibedakan berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, penyebab terjadinya mutasi, tempat terjadinya mutasi, dan jumlah keturunan. Yang pertama, macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi somatik dan mutasi gametik. Mutasi somatik adalah mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh, seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Apabila mutasi somatik terjadi pada sel yang sedang aktif membelah, seperti dalam embrio, dapat mengakibatkan keabnormalan ketika lahir. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit di sekitar mata yang sel-sel penyusun kulit terus-menerus membelah. Mutasi somatik tidak diwariskan kepada generasi berikutnya. Yang selanjutnya, mutasi gametik. Mutasi gametik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Perubahan genetik yang begitu besar pada sel gamet dapat mengakibatkan sel gamet mati. Namun, apabila perubahan genetik tidak terlalu besar, sel gamet dapat melakukan pembuahan. Akibatnya, muncul generasi baru yang menerima perubahan genetik tersebut. Mutasi gametik dapat diwariskan kepada keturunannya. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Yang kedua, macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Dibagi menjadi dua, yaitu mutasi alami atau spontan dan mutasi induksi atau buatan. Mutasi alami yaitu perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam, disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif alam, radiasi sinar ultraviolet. Mutasi ini mengakibatkan kelainan atau penyakit terhadap individu penderitanya. Mutasi alami juga mengakibatkan timbulnya variasi dalam populasi. Hasil mutasi spontan biasanya bersifat resesif, steril, dan letal. Selanjutnya, mutasi induksi adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisika dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Sedangkan mutagen fisika berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta. DNA polimerase serta memutus ikatan antara gula dan fosfat yang mengakibatkan abnormalitas kromosom. Yang ketiga, macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Berdasarkan tempat terjadi, mutasi dibagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen yaitu mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi dua kategori umum,
berdasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida, yaitu delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada suatu gen. Sedangkan insersi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Nah, yang kedua adanya substitusi. Substitusi pada nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi dan transversi. Yang kedua, mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misal sinar X. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara itu, duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Yang kedua, inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Ketiga, translokasi. Translokasi adalah peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom baru. Dan yang keempat, katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan, sehingga membentuk lingkaran. Mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Setiap individu dalam satu spesies biasanya memiliki jumlah kromosom sama. Tetapi, spesies yang berbeda genus seringkali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi yaitu poliploidi dan aneuploidi. Ada beberapa jenis aneuploidi seperti monosomi, trisomi, trisomi, dan nulisomi, di mana fenotip induk 2N. Aneuploidi terjadi terutama disebabkan kegagalan pemisahan kromosom dengan benar ke kutub yang berlawanan dalam yaitu divisi nuklir, mitosis, atau meiosis. Nah, macam mutasi yang terakhir yaitu berdasarkan jumlah faktor keturunan. Terdapat mutasi bertahap atau mutasi mikro. Mutasi mikro adalah mutasi yang terjadi atas satu atau sekelompok kecil faktor keturunan. Mutasi lompatan atau mutasi makro yaitu mutasi yang terjadi atas sejumlah besar atau mungkin seluruh faktor keturunan. Selanjutnya, penyebab mutasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi adalah demikian banyak aspek variabel faktor lingkungan. Faktor-faktor tersebut dikenal sebagai mutagen. Pada umumnya, faktor-faktor lingkungan penyebab mutasi dibagi menjadi 3, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Faktor kimia.
Banyak zat kimia bersifat mutagenik. Zat-zat tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pestisida. Pestisida banyak macamnya seperti DDT yang digunakan pada insektisida di pertanian dan rumah tangga. Selanjutnya, industri yang menggunakan formaldehid. Zat ini digunakan dalam pabrik resin, tekstil, kertas, dan pupuk. Pada makanan dan minuman seperti kafein yang didapatkan pada minuman kopi, teh, coklat, siklamat yang banyak dipakai untuk penyedap rasa makanan. Selanjutnya, obat yang terdapat siklofosfamid, yaitu pelawan berbagai jenis tumor. Penyebab lain yaitu faktor fisika atau faktor radiasi. Agen mutagenik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi yang bersifat mutagenik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Faktor yang terakhir yaitu faktor biologi. Lebih dari 20 macam virus penyebab kerusakan kromosom. Misalnya, virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Selanjutnya, dampak dari mutasi. Dampak mutasi yaitu ada dua. Yang pertama, menguntungkan dan merugikan. Mutasi yang merugikan berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang kurang atau tidak adaptif pada individu. Contoh pada manusia yaitu sindrom Turner yang memiliki ciri-ciri. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X, sehingga formula kromosomnya 2N-1. Tinggi badan cenderung pendek, leher pendek. Diderita oleh wanita kebanyakan. Yang kedua, sindrom Down. Ciri-cirinya yaitu kepala besar, wajah bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar, dan lainnya. Yang ketiga, sindrom Edward. Sindrom ini memiliki ciri-ciri tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, mulut kecil, mengalami keterbelakangan mental. Selanjutnya, kelainan pada tumbuhan akibat mutasi. Pada umumnya, mutasi pada tumbuhan berakibat campur tangan manusia. Salah satu contohnya terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya, yaitu biji. Sedangkan mutasi yang menguntungkan yaitu berakibat timbulnya ciri dan kemampuan yang semakin adaptif pada individu. Berikut mengenai dampak mutasi yang bersifat menguntungkan dalam bidang pertanian dan kesehatan. Contohnya yaitu mutasi alami dan buatan pada tanaman Sansevieria. Bertambahnya variasi penampilan dan karakter Sansevieria banyak dipengaruhi karena adanya mutasi dari spesies yang sama, sehingga penampilannya menampilkan bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda. Mutasi dapat terjadi akibat perbanyakan melalui stek daun dan karena adanya pengaruh faktor lingkungan seperti tingkat kesuburan tanah, suhu, dan pengaruh cahaya.
Dampak menguntungkan lain yaitu penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian kolkisin pada tunas dan perendaman biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatid-kromatid tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom. Misal 3N atau triploid yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.